Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sari Aulia, absen 26. Saya akan mempresentasikan laporan studi kasus PT Jarum pada mata kuliah pengantar bisnis kelompok 5. Baik, saya akan mempresentasikan mulai dari profil usahanya terlebih dahulu. Yang pertama dimulai dari nama usahanya bernama PT Jarum. Dengan pemilik usaha adalah bernama Robert Budi Hartono dan Misal Bambang Hartono. Lalu ada pendiri usahanya bernama Wei Guan. Tahun berdirinya ialah tahun 1951. Bentuk badan usahanya berupa BUMSPT, yakni badan usaha milik swasta berbentuk perusahaan terbatas. Lalu jenis usahanya ada industri rokok kretek. Produk utamanya berupa jarum super, jarum spesial, dan berbagai produk rokok kretek yang lainnya. Di sini kami tidak menemukan nomor izin berusahanya, jadi kami menggantinya dengan mencantumkan visi misinya. Visi misinya ialah menjadi perusahaan yang mengedepankan dan terpercaya dalam industri tembakau dan produk konsumen, serta berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Sedangkan misinya ada 5 misi. Yang pertama ialah menghasilkan produk berkualitas tinggi yang memenuhi standar internasional dan kebutuhan konsumen, hingga meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan sebagai aset utama perusahaan. Nah, PT Jarum ini mempunyai banyak unit bisnis lain di berbagai macam bidang, seperti bidang perbankan, terdapat Bank BCA, lalu ada di bidang elektronika, bernama brand Polytron, lalu ada perkebunan bernama HPI Agro, akomodasi bernama Padma Hotel and Resort, lalu ada retail bernama kendaraan bernama Supra Boga Lestari, lalu ada e-commerce berupa bibli.com, dan di bidang pariwisata ada tiket.com, dan media komunikasi bernama Mola. Lalu saya akan menjelaskan sedikit cerita singkat awal mula berdirinya PT Jarum ini. Ini pertama didirikan oleh Wei Guan pada tanggal 21 April 1951 di Kudus, Jawa Tengah. Nah, 9 bulan sebelum didirikan, Wei Guan itu membeli merek dan lisensi nama Jarum karena Kudus adalah tanah kelahiran kretek. Setelah itu, nama Jarum sendiri nama yang diambil dari jarum gramofon, mulai beroperasi hanya dengan 10 pekerja yang berlokasi di Jalan Bidingan Baru nomor 28. Kini jadi Jalan Ahmad Yani nomor 28. Lalu peminat racikan kretek kelinting pada Wei Guan ini semakin banyak, dan karena kualitasnya dan cita rasanya selalu konsisten dan bagus, berbeda dari yang lainnya. Namun perusahaan yang dibangun ini tetap bertahan, bahkan berkembang menjadi salah satu perusahaan kretek terbesar dan tersukses di Indonesia, di bawah kepemimpinan kedua anaknya yang bernama kedua pendirinya tadi yang bernama Misal Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk badan usaha PT Jarum itu sendiri, yakni merupakan berbentuk BUMS atau badan usaha milik swasta berupa perusahaan terbatas. Secara implementasi bentuk-bentuk usahanya, yang pertama ada merupakan industri rokok kretek. Ini terkenal luas ya sebagai produksi rokok kretek terkemuka di Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Produk-produk unggulannya seperti jarum super, jarum 76, jarum black telah menjadi favorit di kalangan konsumen. Lalu ada diversifikasi usaha. Seiringan dengan pertumbuhan kesuksesan ini, badan PT Jarum ini melakukan diversifikasi ke berbagai sektor bisnis lainnya seperti perbankan, elektronika, perkebunan, e-commerce, dan pariwisata. Lalu ada kegiatan sosial budaya. Dalam di bidang pendidikan, mendirikan Jarum Foundation yang memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi melalui program Jarum Beasiswa Bulu Tangkis, itu di bidang olahraga, pendidikan olahraga.
yang mendukung pengembangan atlet-atlet muda bulu tangkis di Indonesia. Lalu ada di bidang lingkungan. Nah, melalui program ini Jarum Trees for Life berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan akan pentingnya pelestarian lingkungan dengan melakukan penanaman pohon dan penghijauan yang lainnya. Lalu ada di bidang budaya. Yang terakhir, untuk mendukung kegiatan budaya dan seni termasuk festival dan acara mempromosikan warisan budaya di Indonesia. Dan PT Jarum sendiri sebagai BUMS yang terbesar, salah satu yang terbesar itu, mereka telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan diversifikasi yang luas dalam berbagai sektor. Dalam fokus industri rokok kretek mereka sendiri. Selain itu kan banyak sekali sektor industri yang lainnya seperti perbankan, elektronik, perkebunan, e-commerce, dan pariwisata. Karena mereka, PT Jarum itu sudah menunjukkan tidak hanya berkontribusi pada perekonomian Indonesia, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan dampak positif melalui kegiatan sosial dan budaya. Nah, keberhasilan perusahaan ini mencerminkan kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi tantangan besar yang terus bertambah. Selanjutnya saya akan menginformasikan tentang struktur organisasi yang ada di PT Jarum. Baik, nah struktur organisasi PT Jarum sendiri itu mencerminkan hierarki dan pembagian tugas di dalam perusahaan mereka yang memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien dan efektif. Meskipun informasi spesifik tentang struktur organisasi PT Jarum tidak terlalu dipublikasikan secara terbuka, berikut adalah gambaran umum tentang struktur organisasi yang umum ditemukan di perusahaan besar seperti PT Jarum berdasarkan faktor terbaik dalam manajemen perusahaan. Yang berada tingkatan paling atas ialah Chief Executive Officer atau CEO, lalu di bawahnya ada Strategic Affairs, yang di bawahnya lagi ada Chief Operating Officer. Nah, ini menaungi 3 divisi. Yang pertama ada Public, SCM, dan QMS. Lalu QMS ini menaungi 2 divisi. Yang pertama ada Corporate Communication dan Business Development. Business Development ini sendiri menaungi ada 7 divisi lagi. Yang pertama ada Purchasing, Production, R&D, Finance, Marketing, HRD, dan Business Technology. Nah, sedangkan di Purchase itu sendiri menaungi 3 divisi lagi, yakni ada Warehousing. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang job description karyawan. Deskripsi karyawan adalah dokumen yang merinci tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang diperlukan untuk suatu posisi dalam organisasi. Ini berfungsi sebagai paduan bagi karyawan untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka dalam peran tertentu. Deskripsi pekerjaan mencakup informasi penting seperti 1. Tugas pokok. Tugas pokok adalah uraian tentang aktivitas utama yang harus dilakukan. 2. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu dalam posisi tersebut. Yang ketiga ada kualifikasi. Kualifikasi adalah persyaratan pendidikan, pengalaman, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dengan baik. Deskripsi pekerjaan memiliki beberapa fungsi penting dalam organisasi maupun perusahaan. Contohnya, yang pertama ada panduan untuk karyawan, yang berfungsi untuk memberikan arahan jelas mengenai apa yang diharapkan dari karyawan dalam posisi tertentu. Yang kedua ada rekrutmen. Rekrutmen berfungsi menjadi dasar untuk iklan lowongan pekerjaan dan membantu calon pelamar memahami persyaratan posisi. Yang ketiga ada evaluasi kinerja. Ini berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai kinerja karyawan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Yang keempat ada penghindaran kebingungan, yang dapat mengurangi ambiguitas dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, sehingga setiap individu memahami perannya dengan jelas. Dalam tiap divisi yang ada pada PT Jarum terdiri dari beberapa level, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, level 1 sebagai direktur.
Yang kedua, level 2 sebagai manajer. Yang ketiga, level 3 sebagai supervisor. Yang keempat ada level 4 sebagai staff. Berikut adalah tugas dan wewenang dalam struktur organisasi yang ada pada PT Djarum. Yang pertama ada Chief Executive Officer, merupakan seseorang yang bertugas untuk memimpin perusahaan dan bertanggung jawab atas kestabilan perusahaan. Yang kedua ada Strategic Affairs, yaitu bagian ini memiliki tugas dan wewenang sebagai perencanaan strategis di dalam menghadapi berbagai macam tantangan baik eksternal maupun internal yang dapat menentukan maju mundurnya perusahaan PT Djarum di dalam menghadapi berbagai hambatan. Yang ketiga ada Chief Operating Officer. Chief Operating Officer merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas operasional harian dalam sebuah perusahaan. Yang keempat ada Public Affairs, bagian perusahaan yang bertugas untuk mengurusi hubungan perusahaan dengan pemerintah, menangani apakah perusahaan sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Yang kelima ada SDM. Bagian ini memiliki tugas dan wewenang untuk merencanakan produksi serta persediaan serta melakukan distribusi ke cabang-cabang PT Djarum. Yang keenam ada QMS. Bagian ini memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa kualitas barang yang diterima dari supplier, apakah sesuai dengan spesifikasi untuk kemudian dimasukkan sebagai kategori unrestricted stock ataupun block stock. Yang ketujuh ada Corporate Communication. Bagian ini memiliki tugas dan wewenang di dalam mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas berkaitan dengan komunikasi baik yang berhubungan dengan media atau publik. Yang ke-8 ada Business Development. Bagian ini memiliki tugas dan wewenang di dalam merencanakan perkembangan PT Djarum di dalam menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari dalam maupun dari luar PT Djarum. Yang ke-9 ada Business Teknologi. Bagian ini memiliki tugas dan wewenang di dalam menyiapkan arsitektur, customizing, serta hal yang berkaitan dengan perencanaan kesiapan di dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, serta kebutuhan customizing di dalam menghasilkan aplikasi yang efektif, efisien, dan user-friendly. Yang ke-10 ada Production. Bagian ini memiliki tugas dan wewenang di dalam merencanakan produksi baik produk setengah jadi maupun produk jadi yang berkualitas tinggi, sehingga produk dapat memenuhi permintaan baik dari pihak eksternal, konsumen atau end user, maupun bagi permintaan internal atau cabang-cabang. Yang ke-11 ada Finance. Finance bagian ini memiliki tugas dan wewenang terhadap penerimaan dan pengeluaran kas, sehingga dengan adanya divisi ini, keuangan di PT Djarum dapat terkelola secara optimal serta pencatatan dapat tersimpan dengan baik. Yang ke-12 ada Marketing. Bagian ini memiliki tugas dan wewenang untuk mengidentifikasi kebutuhan pangsa pasar sehingga PT Djarum dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan PT Djarum. Yang ke-13 ada Purchasing. Bagian ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembelian semua material dan barang yang dibutuhkan untuk proses produksi dan material lain yang dibutuhkan oleh perusahaan. Di dalam bagian purchasing dibagi lagi menjadi A. Warehousing. Bagian ini memiliki tugas dan wewenang terhadap penerimaan barang yang telah dikirimkan oleh pihak supplier di dalam proses penyimpanannya, serta menentukan apakah barang tersebut dikategorikan sebagai barang unrestricted use atau block stock. Yang B ada bagian Purchaser. Bagian ini memiliki tugas dan wewenang di dalam memenuhi kebutuhan bahan baku yang berkualitas tinggi yang digunakan untuk keperluan produksi di dalam menghasilkan rokok dengan standar yang tinggi, di mana divisi ini juga mengatur, merencanakan serta menentukan pembelian yang memang sesuai dengan kebutuhan atau keperluan PT Djarum. Yang C ada Administration, bagian yang membuat laporan data pembelian dan menganalisis data pembelian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program pengadaan SDM. Yang pertama ada rekrutmen.
Proses rekrutmen di PT Jarum memiliki tujuan yang mencakup berbagai aspek penting untuk memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari proses rekrutmen di PT Jarum. Yang pertama, ada menarik talenta berkualitas. Yang kedua, ada meningkatkan kesesuaian budaya. Yang ketiga, ada mengisi posisi yang kosong. Yang keempat, ada meningkatkan diversitas. Yang kelima, ada membangun citra perusahaan. Yang keenam, ada mengurangi tingkat turnover. Yang ketujuh, ada mendukung pertumbuhan dan inovasi. PT Jarum sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia menggunakan berbagai metode rekrutmen untuk menarik kandidat yang berkualitas. Berikut adalah beberapa metode rekrutmen yang umum digunakan oleh PT Jarum. Yang pertama, ada rekrutmen internal. PT Jarum sering mempromosikan karyawan yang sudah ada untuk mengisi posisi yang lebih tinggi. Ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang, tetapi juga memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada di dalam perusahaan. Yang kedua, ada rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal dapat dilalui dari beberapa cara. Yang pertama, ada website resmi. Lowongan kerja diumumkan di situs resmi PT Jarum, di mana calon pelamar dapat mengakses informasi tentang posisi yang tersedia dan mengirimkan lamaran. Yang kedua, ada portal karir. PT Jarum juga memanfaatkan portal karir seperti Jobstreet, LinkedIn, dan platform lain untuk menjangkau lebih banyak calon pelamar. Yang ketiga, ada media sosial. Perusahaan menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan LinkedIn untuk mempromosikan lowongan kerja dan menarik perhatian calon pelamar. Yang ketiga, ada job fair. PT Jarum sering berpartisipasi dalam job fair yang diadakan di berbagai universitas dan lokasi lainnya. Ia memberi kesempatan bagi perusahaan untuk bertemu langsung dengan calon pelamar dan menjelaskan tentang peluang karir yang tersedia. Yang keempat, ada rekomendasi karyawan. Perusahaan juga mendorong karyawan yang ada untuk merekomendasikan kandidat yang mereka anggap cocok untuk posisi yang dibutuhkan. Metode ini seringkali menghasilkan kandidat yang berkualitas karena karyawan yang merekomendasikan biasanya sudah memahami budaya dan kebutuhan perusahaan. Yang kelima, ada kampus rekrutmen. PT Jarum melakukan perekrutan di kampus-kampus dengan mengadakan presentasi, seminar, atau workshop. Ini bertujuan untuk menarik lulusan baru yang memiliki potensi dan keterampilan yang sesuai dengan perusahaan. Yang keenam, ada hand hunting. Untuk posisi-posisi tertentu yang membutuhkan keterampilan khusus atau pengalaman yang langka, PT Jarum mungkin menggunakan jasa headhunter atau perusahaan rekrutmen untuk mencari kandidat yang tepat. Yang ketujuh, ada tes atau assessment center. Selain wawancara, PT Jarum juga menggunakan metode tes dan assessment center untuk menilai kemampuan dan potensi kandidat. Ini bisa mencakup tes psikologi, simulasi kerja, dan penilaian keterampilan teknis. Yang ke-8, ada program magang. PT Jarum juga memiliki program magang yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja. Karyawan magang yang menunjukkan kinerja baik seringkali dipertimbangkan untuk posisi tetap setelah mereka lulus. Metode-metode ini dirancang untuk memastikan bahwa PT Jarum dapat menarik dan memilih kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan dan budaya perusahaan. Dengan menggunakan berbagai pendekatan, perusahaan dapat menjangkau beragam calon pelamar dan menentukan talenta terbaik. Yang kedua, ada proses seleksi. Proses seleksi di PT Jarum dirancang untuk menarik, menilai, dan memilih kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses ini tidak hanya berfokus pada kualifikasi teknis, tetapi juga pada kesesuaian budaya dan nilai-nilai perusahaan. Berikut adalah langkah-langkah yang biasanya diikuti dalam proses seleksi. Yang pertama, ada pengumuman lowongan kerja. Proses seleksi dimulai dengan pengumuman lowongan kerja.
PT Jarum biasanya mengumumkan posisi yang tersedia melalui berbagai saluran, termasuk yang pertama ada website resmi. Lowongan kerja diumumkan di situs resmi PT Jarum, di mana calon pelamar dapat mengakses informasi tentang posisi yang tersedia dan mengirimkan lamaran. Yang kedua ada portal karir. PT Jarum juga memanfaatkan portal karir seperti Jobstreet, LinkedIn, dan platform lain untuk menjangkau lebih banyak calon pelamar. Yang ketiga ada media sosial. Perusahaan menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan LinkedIn untuk mempromosikan lowongan kerja dan menarik perhatian calon pelamar. Yang kedua ada pengiriman lamaran. Calon pelamar diharapkan untuk mengirimkan lamaran kerja yang mencakup yang pertama ada CV, dokumen yang merinci pengalaman kerja, pendidikan, keterampilan, dan informasi relevan lainnya. Yang kedua ada surat lamaran, surat yang menjelaskan minat pelamar terhadap posisi yang dilamar dan mengapa mereka cocok untuk posisi tersebut. Yang ketiga ada dokumen pendukung seperti sertifikat, transkrip nilai, dan dokumen lain untuk mendukung kualifikasi pelamar. Yang ketiga ada seleksi administrasi. Setelah lamaran diterima, tim HR akan melakukan seleksi administrasi. Proses ini meliputi yang pertama ada pemeriksaan kualifikasi. Proses ini untuk memastikan bahwa pelamar memenuhi syarat pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Yang kedua ada penyaringan awal, menggunakan perangkat lunak atau metode manual untuk menyaring lamaran yang tidak memenuhi kriteria dasar. Yang keempat ada tes kemampuan. Pelamar yang lolos seleksi administrasi akan diundang untuk mengikuti tes kemampuan. Tes ini mencakup yang pertama ada tes psikologi yang berfungsi untuk menilai kepribadian, kemampuan kognitif, dan potensi pelamar. Yang kedua ada tes kemampuan teknis tergantung pada posisi yang dilamar. Pelamar mungkin diminta untuk mengikuti tes yang mengukur keterampilan teknis yang relevan. Yang ketiga ada tes kemampuan umum untuk menguji pengetahuan umum dan kemampuan analitis pelamar. Yang kelima ada wawancara. Setelah tes, pelamar yang berhasil akan diundang untuk wawancara. Wawancara ini biasanya dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama ada wawancara awal, dilakukan oleh tim HR untuk mengevaluasi motivasi, pengalaman, dan kesesuaian pelamar dengan nilai-nilai perusahaan. Yang kedua ada tes wawancara teknis yang dilakukan oleh manajer atau tim teknis untuk menilai keterampilan dan pengetahuan spesifik yang relevan dengan posisi yang dilamar. Yang terakhir ada wawancara akhir. Dalam beberapa kasus, wawancara akhir mungkin dilakukan oleh eksekutif senior untuk menilai kesesuaian budaya dan potensi kontribusi jangka panjang pelamar. Yang keenam ada pengumuman hasil. Setelah semua tahapan selesai, hasil seleksi akan diumumkan. Proses ini mencakup pemberitahuan kepada pelamar. Pelamar yang diterima akan dihubungi melalui email atau telepon untuk menerima tawaran kerja resmi. Yang kedua ada umpan balik untuk pelamar yang tidak diterima. PT Jarum sering memberikan umpan balik kepada pelamar yang tidak berhasil, yang dapat membantu mereka dalam proses pencarian kerja di masa depan. Yang ketujuh ada proses onboarding. Bagian pelamar yang diterima, proses onboarding adalah langkah penting untuk memastikan transisi yang mulus ke dalam perusahaan. Proses ini meliputi yang pertama ada orientasi karyawan baru, memperkenalkan karyawan baru kepada budaya perusahaan, kebijakan, dan prosedur. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang program kompensasi. Yang pertama ada upah atau gaji. Gaji di PT Jarum bervariasi tergantung pada jabatan, pengalaman, dan kualifikasi karyawan. Berikut adalah beberapa contoh gaji untuk berbagai posisi di PT Jarum pada tahun 2024. Yang pertama dengan jabatan General Manager dengan gaji Rp75.300.000 per bulan. Yang kedua ada Drilling Supervisor dengan gaji Rp57.200.000 per bulan. Yang ketiga ada arsitek dengan gaji Rp53 juta per bulan.
Yang keempat ada procurement manager dengan gaji Rp47.300.000 per bulan. Yang kelima ada direktur dengan gaji Rp44.500.000 per bulan. Yang keenam ada senior business analysis dengan gaji Rp30.200.000 per bulan. Yang ketujuh ada tim leader dengan gaji Rp29.500.000 per bulan. Yang ke-8 ada HR atau SDM dengan gaji Rp25.300.000 per bulan. Yang ke-9 ada officer dengan gaji Rp22.500.000 per bulan. Yang ke-10 ada teknisian dengan gaji Rp15.000.000 per bulan. Gaji terendah di PT Djarum adalah untuk posisi teknisian yang sebesar 15 juta per bulan. Sementara gaji tertinggi adalah untuk posisi general manager yaitu sebesar Rp75.300.000 per bulan. Gaji ini dapat berbeda tergantung pada lokasi, masa kerja, dan prestasi individu karyawan. Yang kedua ada insentif. PT Djarum sebagai salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia memahami pentingnya memberikan insentif yang menarik dan bermanfaat bagi karyawan. Insentif ini tidak hanya berfungsi sebagai penghargaan atas kerja keras dan dedikasi karyawan, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan motivasi, produktivitas, dan loyalitas. Berikut adalah beberapa jenis insentif yang ditawarkan oleh PT Djarum. Yang pertama ada tunjangan hari raya atau THR. Salah satu insentif yang paling dinanti oleh karyawan adalah tunjangan hari raya. PT Djarum memberikan THR yang signifikan dengan total mencapai 129,95 miliar untuk lebih dari 51.000 karyawan pada tahun 2024. THR ini biasanya setara dengan 1 bulan gaji atau lebih, tergantung pada kebijakan perusahaan dan masa kerja karyawan. Pemberian THR ini bertujuan untuk membantu karyawan mempersiapkan kebutuhan selama perayaan hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri atau Natal. Yang kedua ada tunjangan jabatan. Karyawan di PT Djarum juga menerima tunjangan jabatan yang bervariasi berdasarkan posisi mereka dalam organisasi. Tunjangan ini dirancang untuk memberikan penghargaan tambahan bagi mereka yang memegang tanggung jawab lebih besar dan memiliki peran strategis dalam perusahaan. Dengan adanya tunjangan jabatan, diharapkan karyawan merasa dihargai atas kontribusi mereka terhadap keberhasilan perusahaan. Yang ketiga, bonus dan uang lembur. PT Djarum memberikan bonus berdasarkan pencapaian individu maupun tim. Bonus ini biasanya diberikan pada akhir tahun atau setelah proyek besar selesai, sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan hasil yang dicapai. Selain itu, karyawan juga berhak mendapatkan uang lembur jika mereka bekerja di luar jam kerja normal. Ini merupakan bentuk kompensasi tambahan yang memotivasi karyawan untuk menyelesaikan tugas-tugas penting meskipun harus bekerja lebih lama. Yang keempat ada asuransi kesehatan. PT Djarum menyediakan program asuransi kesehatan bagi semua karyawannya. Asuransi ini mencakup perlindungan terhadap berbagai risiko kesehatan, termasuk rawat inap, rawat jalan, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Dengan adanya asuransi kesehatan yang komprehensif, karyawan merasa lebih aman dan terlindungi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada program penghargaan. Perusahaan juga memiliki program penghargaan untuk mengakui kontribusi luar biasa dari karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Amalia Agustina, nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang program pengembangan SDM PT Djarum. PT Djarum sebagai salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia memiliki komitmen yang kuat terhadap pengembangan sumber daya manusia. Program pelatihan yang diterapkan dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan secara menyeluruh. Fokus dari program ini tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada pengembangan soft skill yang penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan inovatif.
Untuk pelatihan soft skill terdiri dari yang pertama, karakter building. Program ini bertujuan untuk membangun karakter karyawan agar lebih disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki integritas yang tinggi. Melalui serangkaian kegiatan seperti workshop, seminar, dan aktivitas outdoor, karyawan diajak untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai perusahaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada leadership development. Program ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan di kalangan karyawan, terutama bagi mereka yang memiliki potensi untuk menjadi karyawan di masa depan. Pelatihan mencakup teknik manajemen komunikasi efektif dan pengambilan keputusan, serta simulasi situasi kepemimpinan yang memungkinkan karyawan berlatih dalam lingkungan yang aman. Yang ketiga, ada nation building. Dalam program ini, karyawan didorong untuk berkontribusi kepada pembangunan masyarakat dan bangsa. Kegiatan ini melibatkan proyek sosial dan pengabdian masyarakat yang tidak hanya meningkatkan rasa kepedulian sosial, tetapi juga membangun kerjasama tim yang solid. Untuk selanjutnya, ada program pelatihan untuk karyawan baru. PT Jarum juga menawarkan program pelatihan bagi karyawan baru, termasuk trainee di berbagai bidang seperti pemasaran. Program ini berlangsung selama 1 tahun dan mencakup pelajaran tentang operasional bisnis, strategi penjualan, dan analisis pasar. Tujuan dari program ini adalah untuk membekali karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam peran mereka. Yang selanjutnya ada pelatihan khusus untuk karyawan senior seperti masa persiapan Purnabakti atau MPP training. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan karyawan senior yang akan memasuki masa pensiun agar dapat menghadapi transisi dengan baik. Pelatihan mencakup pengembangan keterampilan baru yang relevan setelah pensiun seperti kewirausahaan dan manajemen keuangan pribadi. Selain itu, program ini juga mencakup pelatihan mengenai kesehatan dan kesejahteraan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental karyawan. Dan selanjutnya ada penilaian kinerja. Proses penilaian kinerja di PT Jarum dilaksanakan secara formal setiap semester atau setahun sekali. Penilaian ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap hasil kerja, kompetensi, dan perilaku karyawan. Penetapan tujuan yang SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound menjadi pedoman dalam proses ini, memastikan bahwa setiap karyawan memiliki pemahaman yang jelas tentang ekspektasi yang harus dicapai. Selanjutnya ada proses input transformasi. Saya akan menunjukkan presentasi dari kelompok PT Jarum 4.1, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting merupakan pasar langkah penting dalam strategi pemasaran yang membantu perusahaan untuk memahami dan melayani kebutuhan konsumen dengan baik. Sebagai salah satu perusahaan rokok termuka di Indonesia, menerapkan segmenting pasar itu mengidentifikasikan kelompok konsumen yang berbeda dengan menyesuaikan produk serta strategi pasar mereka. Proses segmentasi pasar. Yang pertama ada identifikasi segmen pasar. PT Jarum mengidentifikasi segmen pasar bukan berdasarkan berbagai kriteria seperti demografi, psikografi, perilaku, dan geografi. Misalnya mereka dapat membedakan perokok muda dan perokok dewasa, serta perokok yang lebih memiliki rokok kretek dibandingkan dengan rokok putih. Kedua, kriteria segmentasi: demografi, usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pendidikan menjadi faktor penting dalam menentukan faktor. Psikografi, sikap, nilai, gaya hidup konsumen juga dipertimbangkan untuk memahami preferensi mereka terhadap produk rokok. Perilaku, kebijakan konsumsi, dan loyalitas mereka menjadi dasar dalam segmentasi ini. Jadi yang keempat ada geografi. Lokasi geografi juga mempengaruhi preferensi konsumen terhadap produk tertentu.
Penentuan target pasar. Setelah mengidentifikasi segmen-segmen potensial, PT Jarum memiliki salah satu atau beberapa segmen untuk dijadikan target pasar. Misalnya mereka mungkin berfokus pada segmen perokok muda yang dicari produk dengan inovasi rasa baru atau kemasan yang menarik. 4.2 ada targeting. Targeting merupakan langkah penting dalam strategi pemasaran yang melibatkan pemilihan segmen pasar tertentu untuk dijadikan fokus dalam upaya pemasaran. PT Jarum sebagai salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia menetapkan strategi targeting yang cermat untuk menjangkau konsumen yang berbeda dengan produk-produk mereka. Yang pertama adalah segmentasi pasar. PT Jarum melakukan segmentasi pasar berdasarkan demografi, psikografi, dan perilaku konsumen. Yang kedua, menentukan target pasar. Setelah melakukan segmentasi, PT Jarum memilih beberapa segmen untuk menjadikan target. Misalnya perokok muda dan konsumen menengah ke atas. Yang ketiga, komunikasi pemasaran yang disesuaikan. PT Jarum menyesuaikan strategi komunikasi pemasaran mereka berdasarkan target pasar. Misalnya mereka menggunakan media sosial dan event marketing untuk menjangkau konsumen muda. 4. Ada pengembangan produk. Inovasi produk juga bagian dari strategi targeting. PT Jarum terus mengembangkan varian baru dan kemasan menarik untuk memenuhi preferensi masing-masing segmen pasar ini. 4.3 ada positioning. Positioning adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan citra tempat yang unik di benak konsumen dibandingkan dengan pesaing. Strategi positioning PT Jarum. 1. Ada pemetaan atribut produk. PT Jarum memposisikan produknya berdasarkan atribut penting seperti rasa, kualitas, kemasan, dan brand image. Yang kedua adalah target pasar spesifik. Jarum menargetkan segmen pasar yang beragam, mulai dari perokok muda hingga perokok dewasa. Produk seperti Jarum Black diposisikan sebagai pilihan bagi konsumen yang mencari gaya hidup modern kreatif, sedangkan 76 lebih ditunjukkan untuk segmen menengah. Yang ketiga ada komunikasi pasar. PT Jarum menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan citra merek mereka. Iklan dan promosi seringkali menekankan keunikan produk serta nilai-nilai yang diusung mereka. Yang keempat ada diferensiasi melalui inovasi. Inovasi produk menjadi bagian penting dari strategi positioning PT Jarum, terus mengembangkan varian baru, memproduksi kemasan untuk menjadikan perhatian konsumen. 4.2 ada produk. PT Jarum dikenal sebagai salah satu produsen rokok termuka di Indonesia dengan berbagai varian dan berkembang seiring waktu. Jenis produk. PT Jarum memproduksi berbagai rokok kretek yang dikategorikan menjadi dua utama. Sigaret kretek tangan. Produksi ini secara manual dan dikenakan cita rasa yang kaya. Contoh produksi yaitu Jarum 76 dan Jarum Coklat. Sigaret kretek mesin diproduksi menggunakan mesin. Produksi ini biasanya lebih konsisten dalam kualitas, dipasarkan dalam jumlah besar. Contohnya Jarum Super dan Jarum Black. Inovasi produk. PT Jarum terus berinovasi dalam pengembangan produknya. Beberapa inovasi yang telah diperkenalkan meliputi kretek rendah, kretek dengan aroma buah, dan penggunaan kertas yang berwarna. Ketiga ada kualitas dan R&D. PT Jarum memiliki pusat penelitian dan pengembangan R&D yang berfokus pada pengembangan cita rasa baru serta peningkatan proses produksi dengan teknologi modern. Keempat ada branding dan citra merek. Produk-produk PT Jarum seperti Jarum Super dan Jarum Black tidak dikenal dengan kualitasnya, tapi juga karena citra merek yang kuat. Distribusi produk PT Jarum tidak hanya tersedia di
pasar domestik tapi juga diekspor berbagai negara. Price. Unsur harga adalah salah satu elemen penting dalam bauran pemasaran yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Pada PT Jarum, strategi penetapan harga memainkan peran kunci dalam mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan volume penjualan produk rokok mereka. Penetapan harga. PT Jarum menerapkan strategi pemasaran harga kompetitif untuk produk mereka. Beberapa aspek dari strategi ini meliputi harga psikologis dan kestabilan harga, diskon dan promosi harga, potongan harga, dan promosi penjualan. Yang ketiga ada diferensiasi harga berdasarkan produk. PT Jarum menawarkan berbagai rokok dengan rentengan harga yang berbeda-beda tergantung pada jenis dan kualitas produk. Rokok premium dan rokok ekonomis. Place.